Contohnya gini nih Pak Yogi, saya bilang ke guru-guru ya, kalau rapat guru tuh saya suka bilang gini ke teman-teman, Bapak Ibu, gimana caranya Bapak Ibu begitu masuk kelas, Bapak Ibu ngajar nih, bagaimana caranya begitu Bapak Ibu keluar kelas, ada secercah cahaya atau keimanan anak-anak bertambah pada Allah. Ada yang anak yang ngerasa aku tuh nggak ganteng, insecure, itu jadi problem. Selain memang pacaran, kemudian sekarang LGBT begitu. Nah, bagaimana nih SMP Islam Cendekia Muda menjawab kekhawatiran ini, dipisahkan antar gender atau nanti perkembangan itu seperti bagaimana? Jadi bisa. Saya yang jawab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cendekia Muda, berjumpa kembali di Kabar Cendekia Muda. Kabar Cendekia Muda adalah sebuah program yang akan membahas tentang seluk-beluk sekolah Islam Cendekia Muda, mulai dari kegiatan, program, proyek, unit-unit yang ada termasuk divisi-divisinya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang SMP Islam Cendekia Muda. Telah hadir tamu istimewa, tentunya Kepala Sekolah SMP Cendekia Muda dan juga orang yang penting di SMP Cendekia Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah hadir Bu Febri dan Miss Nita. Beliau ini ya dari awal Sekolah Cendekia Muda sudah ada nih, dari awal SMP sudah ada di Cendekia Muda ya. SMP-nya belum ada, tapi beliau berdua sudah ada. Iya betul. Iya, apa kabar Miss Nita, Bu Febri? Alhamdulillah. Baik Pak Yogi, alhamdulillah. Terima kasih ya sudah mengundang. Seru nih insya Allah ya percakapannya ke depan. Amin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang SMP Islam Cendekia Muda. Ibu Febri ini adalah Kepala Sekolah Islam Cendekia Muda dan Miss Nita ini adalah Koordinator Bimbingan Konseling di SMP Islam Cendekia Muda. Koordinator Bimbingan Konseling jadi tamu nih. Ya, ini menarik kita bahas nih. Nah, tentunya kita akan kenalan dulu. Bu Febri, bagaimana sih SMP Islam Cendekia Muda itu? Ya, SMP Islam Cendekia Muda adalah sebuah sekolah Islam berbasis Islam yang ada di kawasan Arca Manik. Berdiri kita sudah angkatan ke-17 nih Pak Yogi. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi yang sekarang kelas 7 yang masuk di kelas 1 SMP itu udah angkatan ke-17. Alhamdulillah. Kami adalah sekolah di bawah Yayasan Laju Pendidikan dan di state Sekolah Islam Cendekia Muda ya, yang berbasis pada God-centered education, di mana seluruh proses pembelajaran kami laksanakan itu berbasis pada Al-Quran dan Sunnah. Dan dalam proses delivery pembelajaran itu tahapan-tahapan dari tahapan perkembangan anak, metaphor of three, dan juga sirah nabawiyah itu menjadi landasan juga gitu. SMP Islam Cendekia Muda melakukan proses pembelajaran itu fokus ke 3 aspek Pak Yogi. Jadi kita tidak hanya fokus pada aspek akademik, tapi di usia SMP ini kita juga berusaha fokus pada sikap mereka, sikap spiritual maupun sikap sosialnya. Kalau spiritual itu seputar ibadahnya Pak Yogi ya, baik wajib dan sunnah. Kemudian juga untuk sikap sosialnya bagaimana berinteraksi, karena ini sudah mulai usia balik nih Pak Yogi ya, penting banget. Kemudian juga kita perhatikan juga sisi pengembangan diri mereka, baik minat maupun bakat mereka kita upayakan bisa berkembang di usia ini. Oh gitu, jadi kalau ingin lulus atau naik kelas ke Cendekia Muda, jadi rapotnya itu ada 3 gitu maksudnya? Kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi dari mulai proses perencanaannya, pelaksanaan, sampai nanti evaluasi dari guru dan hasil dilaporkan ke orang tua, itu 3 aspek itu lengkap semua. Oh, lengkap semuanya. Jadi kalau ada yang salah satunya tidak mencukupi, misalnya pendidikannya nilainya yang bagus-bagus nih, tapi sikapnya, aspek ibadahnya misalnya kurang gitu. Jadi itu bisa lulus gitu. Sebenarnya gitu. Insya Allah bukan tidak naik kelas, tapi ditunda dulu untuk dikuatkan dulu ibadahnya gitu. Jadi anak-anak ada proses belajar di situ Pak Yogi, mengejar target tertentu. Luar biasa. Gitu. Nah, kira-kira nih Miss Nita bisa digambarin nggak aja target misalnya kelas 7 nih ya, yang kelas 7 di SMP Cendekia Muda, kalau dia naik kelas 8 itu seperti apa tuh kelulusannya atau kenaikan kelas? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yogi, kalau untuk supaya siswa kelas 7 bisa naik ke kelas 8 nih,
tiga aspek tadi kan, spiritual, kemudian akademik dan pengembangan diri. Jadi dari sikap spiritual itu target mutabaah yaumiyahnya itu tercapai. Kita masih pembiasaan awal, jadi karena semua masuk baru gitu ya, nggak hanya dari siswa dari SD Cendekia Muda, jadi kita bertahap. Ya, target-targetannya nanti bisa mengunjungi SMP Cendekia Muda untuk tahu targetannya. Tapi misalnya contohnya dia terbiasa melakukan sholat duha, kita kondisikan juga, kemudian sholat tahajud sudah mulai dengan targetan yang disesuaikan ya, sikap spiritualnya terlewati, kemudian sikap sosial. Sikap sosial itu mulai dari tata tertib sampai pembiasaan adab gitu. Jadi terutama siswa kelas 7 ini kan mereka sudah mulai banyak yang balik ya. Untuk yang perempuan itu harus menutup aurat sempurna, itu menjadi pembiasaan, menjadi standar juga untuk kenaikan kelas. Tapi esensinya bukan di kenaikan kelasnya sih Bu Febri ya, karena kita sekolah Islam, SMP Islam Cendekia Muda, prinsip pembelajaran kita God-centered education, sehingga tanggung jawab kita langsung sama Allah ya gitu. Jadi pembiasaan yang dilakukan itu memastikan anak-anak berada di jalur yang sesuai gitu. Jadi hal-hal yang memang di usia balik mereka sudah wajib lakukan, itu kita akan sangat kondisikan gitu. Jadi sejauh mereka berusaha, kita dan orang tua bekerja sama, insya Allah mudah aja kok ya untuk bisa naik ke kelas 8 gitu. Jadi ini proses sih, kita ngelihatnya nggak sampai kayak kalau nggak begini jadi begini gitu. Jadi kita tidak begitu prosesnya gitu. Jadi ada targetan, betul, memahamkan, membiasakan di kesehariannya gitu. Jadi ada pengkondisiannya, ada pengkondisiannya dan pemahaman lah ya gitu. Jadi Masya Allah ya, jadi yang dinilai itu bukan cuma dari segi akademiknya saja, nilai-nilai angka-angkanya saja, tapi dari adab-adabnya, kemudian juga dari ibadahnya. Tadi saya mendengar tentang, kita tahu sendiri bahwa di Sekolah Islam Cendekia Muda menggunakan prinsip God Center Education dan Sirah Nabawiyah tadi disebutkan ya. Nah, kira-kira implementasi Sirah Nabawiyah di program-program di SMP Cendekia Muda itu bagaimana Bu Febri? Ya, jadi kalau kita telusuri lagi dan kita lihat lagi tahapan usia SMP ini di Sirah, bagaimana dulu Rasulullah di usia 12 sampai 15 tahun itu, bagaimana Allah mengkondisikan Rasulullah saat usia tersebut. Kita lihat Rasulullah masih dalam proses menggembala, kemudian juga ada beberapa situasi di mana Rasulullah dihindari dari mendatangi pesta jahiliyah, kemudian juga dari aurat yang terbuka. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa esensi pendidikan di usia ini mencakup hal-hal yang seputar pengkondisian interaksi dari anak-anak, kemudian bagaimana mulai belajar menundukkan pandangan, maksudnya menyesuaikan dirinya dalam kehidupan yang mulai, kalau dari secara fisik dan psikis anak usia ini kan memang sedang perubahan luar biasa gitu Pak Yogi. Dan satu lagi di usia SMP ini juga usia 12 sampai 15 tahun, kalau kita lihat dari metaphor of tree, bagaimana tumbuh kembang dari seorang anak, seorang manusia gitu ya di usia ini tuh justru lagi puncak-puncaknya anak-anak bisa menganalisis, dan juga kalau dari sisi keimanan sudah mulai valuing iman. Jadi memang ibaratnya kalau anak-anak 0 sampai 2 tahun, 0 sampai 5 tahun itu golden age untuk misalnya perkembangan otak dan lain-lain. Kalau usia ini kayak boleh dibilang golden age untuk bagaimana anak-anak mulai menguatkan atau menanamkan keimanan dalam dirinya. Jadi bagi kami penting banget tadi yang disampaikan Miss Nita tadi tentang penguatan ibadahnya itu dari sisi esensi dan pembiasaan, dan berharap ikhtiar yang kami lakukan Allah ridhoi sehingga nih anak-anak di masa depannya tertancap banget keimanannya, ketauhidannya. Seperti itu Pak Yogi. Jadi menarik ini ya, tadi di fase Sirah Nabawiyah ini tadi ada golden age di valuing iman, begitu kan ya, dan ini mencoba valuing iman ini diterapkan dalam kebiasaan sehari-hari gitu ya, di kelas gitu kan ya. Nah itu bagaimana tuh Bu Febri, apakah itu hanya di kelas saja atau juga masuk ke
pelajaran-pelajaran umum yang ada begitu? Betul. Jadi pertama tadi kalau disebutkan tentang menjaga adab interaksi misalnya, dari awal masuk SMP memang anak-anak dipisah Pak Yogi, kelasnya putra dan putri. Karena itu cara paling utama bagaimana menghindari ikhtilat dan kholwat gitu ya. Begitupun guru-guru yang menjadi guru kelasnya itu juga sudah kita sesuaikan gendernya. Jadi guru kelas dari kelas putra adalah guru putra, guru kelas dari kelas putri guru putri. Walaupun nanti ngajarnya masih lintas. Itu yang pertama. Kemudian dari segi anak-anak perempuan dari penggunaan pakaian. Ya, kami sudah mengingatkan aturan penggunaan kerudung yang sesuai syariat, menutup dada, kemudian penggunaan kaos kaki sehari-hari, rok di dalamnya dia rapi, kaos kakinya dia tutup rapi, yang seperti itu kita kuatkan, kita ingatkan gitu. Nah, kemudian juga untuk pembelajaran, semua guru mata pelajaran itu mengikhtiarkan memasukkan nilai-nilai value-value Islam dalam pembelajarannya, sehingga contohnya gini nih Pak Yogi, saya bilang ke guru-guru ya, kalau rapat guru tuh saya suka bilang gini ke teman-teman, Bapak Ibu, gimana caranya Bapak Ibu begitu masuk kelas, Bapak Ibu ngajar nih, bagaimana caranya begitu Bapak Ibu keluar kelas ada secercah cahaya atau keimanan anak-anak bertambah pada Allah. Itu tantangan yang saya berikan pada teman-teman guru gitu. Jadi karena membuat anak-anak terinspirasi atau jadi jalan wasilah mendapatkan hidayah, itu bukan fungsinya, bukan tugasnya guru agama aja Pak Yogi, tapi semua guru. Jadi kalian semakin banyak kalian bisa berikan inspirasi bahwa ya Allah, jadi begitu dia ngajar gimana caranya anak-anak gini, ya Allah, Allah tuh maha besar banget ya, ya Allah, ternyata Allah tuh begitu banget ya. Jadi di hatinya tuh mulai terpercik-percik bahwa Allah itu apalagi Allah, balik lagi ke Allah gitu Pak. Yang valuing iman tadi mungkin ya prosesnya di situ. Jadi bukan hanya dari pembiasaan keseharian tapi sudah masuk ke kurikulum begitu ya. Masya Allah. Ini ke Miss Nita nih. Miss Nita ini menarik sekali ya, karena kita selama 2 tahun ini kan kita online gitu kan ya. Ada yang hybrid, ada yang online. Nah, pergaulan mereka itu kan tentunya bukan cuman pergaulan hanya secara nyata ya, justru ada pergaulan yang dunia maya. Nah, dengan fenomena seperti ini nih, apakah memang ini berpengaruh nggak sih? Ada masalah-masalah yang muncul nggak sih di kalangan yang bisa dilihat oleh Miss Nita di keseharian di SMA Cendekia kelas ya? Gitu? Kalau mungkin saya nggak bahasakan ini sebagai masalah, tapi memang challenge yang dihadapi anak-anak ini gitu ya. Karena ketika mereka merasa itu adalah suatu tantangan, kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua mereka di sekolah harus menjadi harus bisa jadi tools untuk membantu mereka gitu. Jadi efek dari paparan media yang mereka selalu gunakan pada saat pembelajaran kemarin pasti ada efeknya gitu kan. Kalau belajar online tuh nggak bisa dipungkiri, anak-anak dia selang-seling lah buka tab yang lain dan lain-lain gitu ya, mulai dari game sampai ke segala macam bentuknya lah yang kita nggak bisa pantau gitu. Kemudian juga interaksi antara mereka yang lebih bebas gitu. Jadi 2 tahun ini kita nggak bisa terlalu dampingi di sekolah. Kalau di sekolah kita bisa kondisikan mereka mulai dari interaksinya dan lain-lain. Kalau selama online kemarin kan itu betul-betul murni pengkondisian di rumah. Dan memang ada situasi-situasi juga di mana orang tua juga mungkin bekerja dan lain-lain sehingga nggak bisa terlalu pantau. Masalah yang timbul kemudian apa? Boleh jadi sudah ada interaksi yang cukup intens antara siswi perempuan dan siswi laki-laki gitu ya. Kalau cuma ngobrol karena koordinasi dan lain-lain biasa aja, itu sih kita nggak masalah gitu. Dengan apa yang masuk ke mereka dewasa ini, usia-usia apalagi kalau sudah besar ya 8, 9 bahkan di 7 juga gitu, boleh jadi percakapannya lebih personal gitu. Sehingga kalau untuk udah mulai suka-sukaan kayak gitu ya, udah terlibat komunikasi intens, biasanya mempengaruhi performa belajar bisa jadi, performa ibadah bisa jadi, itu satu. Kedua, yang lebih jauh lagi, paparan negatif
Dari mulai isme-isme lah, bagaimana di luaran sana beredar informasi-informasi bahwa boleh kok hal ini, boleh kok hal itu gitu. Sementara hal ini dan hal itu tuh di luar dari value Islam gitu. Dan bahaya kalau anak-anak punya belief bahwa itu nggak apa-apa gitu. Karena itu akan terefleksikan dari keseharian mereka gitu. Jadi kalau kita nggak bantu untuk counter, nggak bantu pahamkan, itu akan bertumpuk terus beliefnya sampai di situasi yang akan datang gitu. Jadi mayoritas tantangannya adalah membuat mereka kembali terbiasa nih dengan pola belajar offline gitu. Jadi masih banyak hal-hal yang kemarin 2 tahun kemarin online agak nggak bisa kita sentuh secara langsung. Begitu pas ke sekolah, misalnya ya sesederhana berpakaian dengan proper, itu kita harus agak ayo nak lagi gitu. Pengkondisian seperti itulah. Agak banyak senyum, sapa, salam. Mandi juga kali ya. Iya, kalau itu kita nggak tahu ya. Biasanya harum-harum aja mereka. Cuman untuk pakaian rapih lagi gitu, tapi rata-rata tuh mereka tuh lempeng-lempeng gitu, kayak lupa bahwa kita tuh gurunya gitu, harus agak senyum gitu. Jadi kita sedang effort besar lah, gitu bismillah gitu. Nah terus ini lagi nih, biasanya nih fase umur 12-13 tahun nih ketika masuk ke SMP itu, kita nih, saya nih sebagai orang tua juga yang punya anak di area situ ya, di umur-umur segitu, ini tuh sedang bagaimana pembiasaan pendampingan balik nih. Nah kira-kira bagaimana nih program-program di SMS Islam Cendekia Muda tentang program balik yang tadi nyambung juga yang Miss Nita dan Bu Feby sebutkan ya, ada dari online itu ada mungkin tontonan-tontonan yang tidak baik, komunikasi-komunikasi yang memang mungkin belum saatnya gitu kan ya. Nah bagaimana sih ini di Cendekia Muda menyikapi perkembangan seperti ini, Bu Febri? Ya, memang jadi ini yang pertama-tama kali dilakukan ya Pak Yogi. Dari awal itu baik kami dari sekolah, guru-guru, maksudnya saya guru-guru gitu ya, dan orang tua, kita dari awal tuh harus berkomitmen dulu nih Pak Yogi, berkomitmen untuk meluruskan kembali niat kita menjadi partner mendidik anak-anak nih. Dan semua yang akan kita lakukan 3 tahun ke depan itu hanyalah ikhtiar, dan tentu ikhtiarnya harus dimaksimalkan dan selalu memohon pertolongan dari Allah. Itu kayak hal yang jadi kunci awal banget deh Pak Yogi ya. Karena apa yang terjadi saat ini sudah sangat masif dan sangat ibaratnya tidak bisa kalau hanya mengandalkan kekuatan kita, kekuatan pikiran kita, tenaga kita apa sih gitu ya Pak Yogi. Jadi kita memang harus saling mengingatkan bahwa terus minta pertolongan Allah, dan tentu ikhtiar maksimal mencari ilmu terus ya, gimana nih menangani anak-anak. Itu yang paling penting, yang pertama dilakukan gitu. Nah kemudian masuk ke proses-proses penentuan program gitu ya Pak Yogi ya, program-program yang kami lakukan. Mulai itu semua sebenarnya beririsan tuh Pak Yogi yang tadi kita sampaikan. Mulai dari ibadah, karena itu kan kunci ya, ibadah. Bagaimana anak-anak yang membiasakan ibadah wajib, sunnah gitu ya. Sunnahnya kalau kita lihat saum itu kan sangat penting ya untuk mengendalikan Masya Allah, betul. syahwat. Ya, saum dan sholat gitu ya. Betul. Sholat sudah pasti ya, sholat wajib, sholat sunnah gitu ya, itu dari sisi situ. Kemudian dari sisi interaksi, nah, kita jaga interaksi antara lawan jenis, dan tentunya bukan berarti begitu mereka dikondisikan kelas terpisah terus mereka tidak ada kesempatan untuk interaksi secara normal Pak Yogi. Tetap mereka juga tahu, tapi tahu batasannya. Nah, kenapa enak kita menguatkan masa balik ini dipisah kelas? Karena pembahasan dari berbagai pelajaran, dari guru laki-lakinya dan dari guru perempuannya masing-masing gender, itu akan lebih kena kalau isinya sama anaknya. Yang tadi maksudnya memberikan ilmu juga yang benar tentunya kepada anak-anak, jadi di kelas bisa itu ya. Karena contoh misalnya, waktu dulu saya sempat jadi guru, saya ngajar IPS, lagi ngomong tentang konsep sederhana tentang pengangguran.
skema pengangguran, yang namanya pengangguran apa sih, usia produktif dan lainnya, usia bekerja. Begitu di kelas laki-laki, saya kan ngomong, kamu itu anak laki-laki, nanti calon ayah, calon pemimpin keluarga. Kamu jadi kayak ada penguatan itu baru dari sisi IPS. Belum lagi kalau ngomongin biologi, Pak Yogi. Bagaimana pas lagi ngomong organ reproduksi, bagaimana proses penyakit-penyakit dalam ini reproduksinya. Kebayangkan bisa dimasukkan ayat-ayat Quran atau hadis yang khusus pembahasannya tentang laki-laki dan yang perempuan khusus tentang perempuan. Ya, jadi tadi pada saat anak-anak ini dipisah kelas itu memudahkan sekali guru-guru untuk masuk. Itu dari pembelajaran keseharian. Nah, di SMP ada khusus jam yang namanya kelas meeting, Pak Yogi. Kelas meeting itu seminggu sekali, memang khusus guru-guru kelas menguatkan lagi masalah ibadah, mengecek kembali, mengevaluasi ibadah gimana, sudah sampai mana, apa kesulitan kamu dan lain-lain, sambil juga menguatkan masalah-masalah pribadi maupun pertemanan yang mungkin dihadapi, dibahas bersama. Nanti ada juga yang namanya student channel setiap hari Jumat secara bergantian, anak-anak kita datangkan pembicara atau mungkin sharing-sharing dari orang di luar sekolah yang menguatkan kegenderannya tadi, dari sisi tentunya dari kita berlandaskan dengan ajaran agama Islam. Iya, jadi laki-laki memang dijadikan sebagai laki-laki, yang betul. Perempuan memang dijadikan sebagai perempuan, seperti kodratnya dalam Islam begitu. Karena di Sirah Nabawiyah seperti itu tadi Bu disebutkan ya. Betul. Wah, ini menarik sekali ya. Jadi memang di Golden Age valuing iman ini menyambung dengan kodrat penciptaan mereka sebagai laki-laki dan perempuan, karena di sini juga memang fase baliknya. Ini saya penasaran nih Bu Feb. Tadi sering dikatakan ada pengkondisian sholat, pengkondisikan saum. Jadi itu gimana itu mengkondisikannya itu? Apakah memang barengan atau gimana gitu Bu Febri? Iya, jadi semua yang kita cantumkan untuk menjadi target, selama itu ada di sekolah, kita kasih jamnya Pak Yogi. Gimana itu contohnya? Misalnya kalau sholat duha, kan itu memang menjadi target sholat duha setiap hari sekolah. Oh, jadi seminggu itu 5 kali gitu ya? 5 kali setiap hari. Standar baik ya, standar baik. Ya kan nilai itu ada baik, sangat baik gitu ya kalau ini. Kenapa kita sebutkan standarnya standar yang baik, yang maksudnya yang bisa mencapai dikatakan bahwa baik adalah dia melakukan sholat duha selama dia sekolah. Kenapa? Karena dia sudah dikasih waktu memang khusus sholat duha. Dan dikasih reminder juga, bersama juga. Gitu. Jadi gak cuma dikasih, kalau SMP tuh bukan yang dikasih waktu terus kita lepas. Karena anak-anak ini apalagi 7-8 masih harus dikondisikan sekali. 9 juga masih gitu. Oh, jadi barengan gitu ya? Saum juga gitu? Saum tuh udah kalau kita setiap Kamis. Setiap pekannya? Setiap pekan. Walaupun targetan tiap level kan beda. Misalnya yang kelas 7 dia baru belajar sebulan sekali dulu deh, tapi konsisten. Kelas 8 dia 2 kali. Nanti yang kelas 9 3 kali misalnya. Nah, tapi setiap Kamis kita selalu state ayo saum bareng. Guru, anak-anak semua kita kondisikan saum bareng-bareng di hari itu gitu. Jadi barengan semuanya gitu ya, saum Kamis gitu ya. Dari catering juga mungkin jadi kalau catering sih masih tetap ada. Tapi anak-anak memang tetap bawa pulang, dibungkus gitu ya. Jadi kalau ada yang makan juga nggak enak kali ya gitu ya. Betul. Jadi memang kita himbau kepada semua anak dan guru untuk kalau memang dia ada halangan untuk saum, ada yang mungkin sedang haid atau mungkin kondisinya kurang fit, itu dia bisa berempati untuk dia makan silahkan, tapi tidak diflorkan. Nah, kantin pun ditutup. Oh begitu. Iya, jadi ini menarik ya, sahabat cendekia muda. Jadi yang tadi disebut dengan pola pembiasaan mulai dari kelas 7 nih ya. Mulai dari kelas 7 kayak ada di sekolahnya pas duha bareng-bareng duha semuanya, pas tilawah bareng-bareng tilawah semuanya, saum bareng-bareng saum semuanya. Kan mungkin yang baru masuk ke cendekia muda itu ada yang mungkin baru pertama tahajud, belum terbiasa tahajud, bahkan mungkin ada yang belum tahajud gitu ya. Yang saumnya cuman saum Ramadan doang mungkin kan ya. Jadi karena bareng-bareng dalam 3 tahun, diharapkan dalam 3 tahun itu berarti sekitar 200 hari sekolahan mungkin lebih ya. Diharapkan sudah sangat familiar. Jadi nanti akan terbiasa. Ketika melakukan jadi hal pola itu. pembiasaannya itu seperti ini. Jadi dikondisikan oleh sistem yang ada di sekolah begitu ya. Pak Yogi ada yang terlupa, maaf satu lagi tadi di masa fase siroh usia SMP, itu satu hal lagi yang kita bisa tarik ibrohnya dari usia Rasulullah saat menggembala itu,
saat seseorang menjadi penggembala, nabi-nabi waktu zaman sebelum kita jadi seorang penggembala, salah satunya dia menyendiri sambil menunggu gembalaannya, dan dia merenung, mentafakuri alam, dia sambil ada momen dia memikirkan situasi dan lain-lain. Nah, kami ambil di sini anak-anak, kita beri beberapa momen evaluasi diri, Pak Yogi. Mulai dari mutabaahnya. Mutabaahnya itu ada momen-momen yang tadi di kelas meeting dievaluasi lagi ibadahnya. Itu satu. Yang kemudian ada yang berkala secara 3 bulan sekali. Itu anak-anak diberi semacam format yang dia baca, misalnya apakah kamu sudah bersikap baik terhadap orang tua. Indikator sikap baik terhadap orang tua apa sih? Apakah kamu sudah terbiasa tersenyum sama orang tuamu, kamu biasa menolong, kamu tidak menyebutkan bahkan dituliskan apa kamu sudah terbiasa mendoakan mereka. Nah, anak-anak sendiri yang dia sambil baca, dia kayaknya aku belum deh. Oh iya, ini mah aku sudah. Jadi ada proses mengevaluasi. Saya sudah itu seminggu sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Nah, kemudian nanti di akhir akhir semester, begitu dia dapat rapotnya, dia sendiri yang akan presentasikan ke orang tuanya pencapaian dia dari 3 aspek tadi. Gitu. Jadi dia terbiasa selalu dia baca hasil tertentu, dia lihat pencapaian saya di mana, kekurangan saya apa, saya butuh dibantu di mana, kelebihan saya apa, kekurangannya bagaimana saya targetnya mencapainya, bagaimana kelebihannya saya pertahankan. Itu terus gitu ya. Jadi bagi rapotnya itu bukan hanya dibagi visi, kan kalau biasanya kalau bagi rapot itu kita duduk, orang tua dipanggil, anak-anak dibagi, kemudian guru menyampaikan. Kalau ini ada momen kebalik ya. Ada momen, jadi ada momen presentasi. Justru mempresentasikan ke guru dan ke orang tua tentang capaian dia selama yang sebelumnya dia sudah memang 1 tahun merefleksikan diri, mengevaluasi diri. Nah, ini menarik ya, karena biasanya di fase-fase SMP banyak yang fase ngagalau ya. Sebetulnya apa fitrah ya, fitrah. Cuman kalau ngagalaunya galau nutup parah rubuh, ini bahaya galau, terus dia tidak bisa, jadi kontraproduktif. Dia tidak mengidentifikasi kenapa saya galau dan saya harus bagaimana. Ini ngagalau positif ya, gini. Jadi ngagalau positif bareng sama guru, dia sendiri bahkan mungkin ada yang sampai nangis kali ya. Pak Yogi sebentar mau menambahkan sedikit tadi penjelasan Bu Febri ya, membantu menyimpulkan. Jadi ketika masuk itu tahapan yang kita lakukan bersama itu kita kumpulkan data-data, kemudian kita berkoordinasi dengan orang tua, terus kita membuat semacam kesepakatan bahwa ini proses yang akan kita lakukan. Kita minta apakah ayah bunda sepakat? Dari awal setuju sudah digituin dulu ya. Setuju nggak dengan proses pendampingan yang kita lakukan? Takutnya di tengah-tengah kenapa anak kami diginiin, kan kasihan gitu ya maksudnya. Tapi enggak. Beda konsep kan Pak Yogi. Betul. Jadi kadang-kadang tadi yang saya bilang, orang tua dan guru itu partner kan. Harus jadi barengan. Jadi harus bersama-sama. Jadi nanti ini situasi yang mungkin terjadi kan di anak-anak ini, maka yang akan kita lakukan ini karena goalnya seperti ini. Jadi orang tua sudah dikasih gambaran goals akhir gitu, dan bagaimana proses kita lakukan di 3 aspek tadi. Anak-anak juga dalam setiap prosesnya itu selalu dikondisikan mereka aware bahwa 3 aspek ini nih yang kami kejar gitu. Termasuk evaluasi di saat-saat tersebut. Kemudian di endingnya yang akan mereka refleksikan adalah 3 aspek lagi tadi. Jadi dari awal sampai akhir mereka punya frame yang clear. Jadi saya akan masuk, akan dipersiapkan ini, di tengah akan ini, jadi koridornya itu jelas sampai ke akhir. Jadi di akhir dia akan lihat, waktu kelas 7 tuh saya masih begini, Masya Allah, Alhamdulillah di level ini begini. Kita fokus ke kebaikan mereka ya, bahwa ada hal-hal yang masih begini, masih begitu, nanti di ending kelas 9 lah katakan, manusia kan berproses. Yang penting kita ikhtiarkan setiap Jadi sehingga begitu kelas 9 dia bisa merasa bahwa saya puas dengan apa yang saya sudah ikhtiarkan, bismillah, ada ini yang belum maksimal misalnya saya bisa perbaiki. Jadi seperti itu proses pendidikannya di notes. Mungkin ini bisa dikatakan ya, kata-katanya kalau memang fase-fase balik ini fase pencarian jati diri. Betul. Padahal bukan mencari, dia sudah dilihat
ngeliatin sebetulnya diri dia itu seperti apa dengan program betul. yang Jadi tadi dia menemukan dirinya. Luar biasa, begitu. Masya Allah, ini bahasan tentang SMP Islam Cendekia Muda di bagian kesiswaan. Nah, sekarang begini nih, sekarang ini kan sedang banyak berkembang paham-paham yang sedang kampanye-kampanye yang memang bagi saya pribadi cukup agak mengkhawatirkan ya. Seperti memang selain memang pacaran, kemudian sekarang LGBT begitu. Nah, bagaimana nih SMP Islam Cendekia Muda menjawab kekhawatiran ini dengan sistem misalnya sekolah yang kelas dipisahkan antar gender atau nanti perkembangan itu seperti bagaimana Bu Febri Misnita? Saya yang jawab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pak Yogi mengingatkan lagi bahwa memang yang terjadi di luar sana ini luar biasa dahsyat. Bahkan lebih dahsyat lagi dari tahun-tahun sebelumnya mungkin gitu, di mana hal-hal yang sifatnya maksiat lah katakan gitu ya, itu sangat terbuka gitu ya, merasa bahwa ini oke, itu oke, nggak masalah gitu, sehingga kadang-kadang jadi blur gitu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak ini dalam konteks agama. Kita kan berbicara tentang pendidikan. Ini SMP Islam Cendekia Muda. Sudah clear bahwa semua siswa yang masuk ke sini, insya Allah para orang tuanya dia punya concern untuk membekali anak-anak ini dengan pengetahuan agama dan nilai ketauhidan, terutama pengetahuan aja nggak cukup gitu. Tapi bagaimana nilai ketauhidan dan ketaatan itu tertanam pada diri mereka sehingga bisa jadi bekal nih, at least di usia SMA. Bagus lagi kalau di SMA kan dikondisikan lagi juga. Mengenai hal ini, isme-isme LGBT ya, na'udzubillahi min zalik. Betul, kelas kami dipisah laki-laki dan perempuan, tapi pertama kita betul-betul meminta perlindungan Allah gitu. Selalu senantiasa nggak bisa putus. Zikir itu kita nggak bisa putus. Dari mulai layer owner of the yayasan, kemudian kepala sekolah, guru, selalu berpegang bahwa tidak ada yang maksudnya kekuatan terbesar bukan dari kita tapi dari pertolongan Allah. Sehingga semoga dengan kita pegang itu betul-betul, Allah itu memberikan penjagaannya sama kita gitu. Karena boleh jadi di luaran sana tuh luar biasa tantangannya gitu, dan memang pegangan kita adalah agama ini, itu pertama. Kemudian kedua, guru-guru dibekali wawasan untuk dia menggunakan rasanya melihat siswa gitu. Jadi bahwa mulai dari percakapan yang keluar, mulai dari program, segala sesuatunya harus dipastikan betul gitu ya, aman. Interaksi laki-laki dan perempuan, bukan hanya interaksi laki-laki dan perempuan yang kita pastikan berjalan dengan sesuai, kan mereka juga berteman aja gitu, tapi ketika sudah berlebihan itu yang kita ajak ngobrol, kita tabayunkan, kita kerjasama dengan orang tua. Nggak bisa sistemnya punishment gitu, mungkin di usia mereka ini agak berat, mereka harus paham betul. Selain juga dari interaksi laki-laki dan perempuan, di interaksi laki-laki juga kita lihat. Insya Allah kita termasuk yang berpikir bahwa Allah itu baik dan tidak akan proses itu tidak akan hasil itu tidak akan mengkhianati proses, in a way that kalau kita minta banget sama Allah, jika ada hal yang itu tidak baik untuk kami, untuk anak-anak kami, dan Allah akan kasih lihat dan kita akan lakukan pencegahannya sesegera mungkin. Ini menarik ya, jadi ketika kita tadi Miss Nita mengatakan ketika memang ada temuan yang pacaran atau yang apa, itu memang skenario Allah untuk kita tahu agar memperbaiki siswa-siswa kita, iya, begitu karena ya. Boleh jadi kita nggak tahu kan Pak Yogi, boleh jadi kita yang nggak tahu, atau boleh jadi kita tahu tapi kita biarkan gitu. Saya percaya bahwa anak-anak di usia ini, apapun masalah yang mereka hadapi, ketika itu terjadi dan kita tahu, ini rencana Allah untuk kasih tahu sama kita bahwa anak itu butuh bantuan. Orang tuanya juga mungkin butuh bantuan. Kita guru-guru mungkin bisa jadi harus memfasilitasi penyelesaian masalah ini, atau dan bahkan kalau kami ya bukan hanya merasa bahwa kami harus memfasilitasi, tapi kita juga introspeksi kok dengan situasi-situasi kita. Artinya guru-guru ini nggak boleh lemah secara spiritual itu, walaupun kita manusia ya Pak Yogi, ada aja momen-momennya, tapi kan kita berjamaah. Satu lemah yang lain menguatkan, satu lemah yang lain menguatkan. Dan kadang-kadang mungkin momen-momen situasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah ya dalam konteksnya pendidikan ini, itu cara Allah aja untuk mengingatkan kita terus bahwa kita nggak punya tenaga yang terlalu besar, kita nggak sehebat itu kalau kita nggak mengandalkan Allah.
Jadi ketika ada momen-momen, ada situasi ini, situasi itu, nauzubillah min zalik, sebesar apapun, then kita akan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita cari penyelesaiannya. Kita semua berprasangka baik pada ketetapan Allah, gitu ya. Kita tahu bahwa masalah ini diturunkan kepada kita semua supaya kita semua introspeksi diri, supaya kita semua memperbaiki lagi kasih sayang kita, kepedulian kita sama anak-anak. Kita ajak ngobrol siswanya, bilang sama dia bahwa ini harus dilakukan, yuk dibantuin sama bu guru, sama bapak guru, dipanggil orang tuanya, bunda kayaknya kita harus melakukan sesuatu gitu. Karena anak-anak itu biasanya mereka melakukan sesuatu, ada faktor-faktor di luar itu gitu. Jadi kita nggak fokus ke masalah, kita fokus untuk mencari akar masalah, dan masalahnya ini akan terselesaikan insya Allah. Dan dibantu diselesaikan. Jadi ketika memang menemukan sebuah masalah, jadi bagaimana siswa itu justru dirangkul untuk kemudian diberikan gambaran bagaimana penyelesaiannya antara guru dengan orang tua. Masya Allah, dan prosesnya itu nanti bertahap ya Pak Yogi. Ada yang mungkin bisa ini saja selesai, ada yang harus koordinasi lebih lanjut, ada yang harus lewat psikolog kemudian. Tapi yang paling pasti yang kita minta betul sih kerjasama dengan orang tua. Karena ketika kita nggak bekerja sama, kasihan siswa, sulit gitu. Dan terutama sih kita lagi ngobrol banget ya Bu Febri, kita ngobrol banget sama guru-guru kelas ini, Bapak Ibu bismillah gitu, buka interaksi yang sangat positif gitu ya, di luar kan tugas-tugas mereka mengajar ya Bu Feb, mengajar, tapi kemudian berikan kasih sayang sama mereka nih, bapak-bapak ke bapak-bapak, ibu-ibu dengan caranya. Kalau perempuan kan lebih ekspresif juga ya, laki-laki ini karena kami punya keyakinan bahwa ketika engage nih Pak Yogi, hubungan antara guru dengan siswa, kalau orang tua dengan anak engage, anaknya ngerasa kasih sayangnya terpenuhi, anaknya ngerasa secara spiritual dia dapat banget apa yang disampaikan sama orang tuanya, berapa persen sih kemungkinan hal-hal yang buruk itu datang gitu? Berapa? Penjagaannya dari Allah, Masya Allah ya, gitu. Kalaupun ada, akan insya Allah mudah diselesaikan gitu. Itu juga berlaku bagi kami di sekolah, karena kita kan orang tuanya mereka di sekolah gitu ya. Jadi nggak bisa lagi nih ke anak-anak kita yang jumlahnya 20 ini cuman interaksi saya guru kamu dan kamu enggak. Kita udah anggap mereka as our children, penjagaan mereka di kita gitu. Happiness-nya mereka tuh kita pegang banget. Dia happy nggak? Dia frustasi nggak dengan situasi menghadapi proses ini gitu. Ada yang ngerasa kadang-kadang anak-anak tuh problemnya kalau untuk bimbingan konseling ya, ada yang anak yang ngerasa aku tuh nggak ganteng, insecure, itu jadi problem dengan sikap sosialnya, jadi dia bikin masalah terus gitu. Ada yang ngerasa aku tuh nggak pinter, ada yang dia terlalu terpapar banyak di luaran pornografi sehingga kecenderungan dan lain-lain. Dia kan kita tahu pornografi itu problemnya pasti udah dia secara spiritual juga dia akan menghambat dan lain-lain, problemnya banyak. Tapi antisipasi yang dilakukan insya Allah dengan memenuhi diri kami semua dengan ikhtiar yang maksimal, dengan situasi spiritual yang terus diperbaharui lagi, betul-betul meminta sama Allah penjagaan atas anak-anak ini, dan meminta kita semua untuk dilihat anak-anak. Ya, kalau ada yang kira-kira gimana? Beda-beda. Satu persatu beda karakter dan beda pengkondisian di rumah juga gitu. Jadi guru-guru memang harus aware akan hal itu Pak Yogi. Cuman tambahan saya mengenai tadi yang pertanyaan Pak Yogi yang terakhir itu, kalau kita balik lagi ke kalau kita percaya bahwa aturan Allah itu yang terbaik. Pertama tadi masalah istilah haulat ya, dengan kita memisahkan kelas ya, diawali dengan keyakinan bahwa ini adalah yang terbaik, itu udah insya Allah udah akan insya Allah kedepannya akan lebih mudah Pak Yogi. Dan niatan kita di kelas putra, kita kuatkan keputraannya tadi, kelaki-lakiannya dia dari sisi Islam, dan menguatkan si anak perempuan ini dari sisi kewanitaannya menurut Islam, dan insya Allah semua problem yang tadi ditanyakan Pak Yogi insya Allah atas bismillah solve gitu. Iya, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Wah, ini menarik sekali nih pembicaraan kita. Berat ini ya amanahnya ya. Luar biasa. Jadi memang program dari tadi yang disebutkan di SMP Islam Cendekia Muda dengan misi God Center itu seperti ini ya. Memang Allah yang akan menjaga terus, dan Allah saja. Nah, gitu ya. Nah, ini sahabat Cendekia Muda, SMP Islam Cendekia Muda ini sudah membuka pendaftaran
pendaftaran siswa baru. Bahkan di bulan September ini akan ada early bird ya Bu Febri ya. Miss Nita ya akan ada early bird. Jadi untuk mungkin ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang SMP Islam Cendekia Muda, sahabat Cendekia Muda bisa menghubungi kontak center Cendekia Muda yang bisa dilihat di layar ini. Nanti bisa langsung menghubungi saja untuk menanyakan Cendekia Muda. Dan kemudian juga insya Allah akan ada open house mungkin Bu Febri ya? Ya, insya Allah rencananya kita akan adakan open house di tanggal 24 September ini. Oh, 24 September sekarang ya? Masih dalam masa early bird begitu ya? Masih, ya. Jadi mungkin bagi sahabat Cendekia Muda yang ingin menanyakan langsung tentang Sekolah Islam Cendekia Muda, program-programnya, konsultasi langsung tentang kurikulum yang digunakan, selain pantengin terus nih channel Sekolah Islam Cendekia Muda, karena nanti kita akan ada pembicaraan lebih lanjut bagaimana mengenal tentang SMP Islam Cendekia Muda. Betul, tadi saya ingin menarik tentang bagaimana sih program terhadap guru-gurunya. Ya, karena ini menarik, nanti tunggu saja di edisi berikutnya di Kabar Cendekia Muda begitu. Jadi bagi sahabat Cendekia Muda yang ingin menanyakan SMP Islam Cendekia Muda bisa mengontak langsung nomor kontak center Sekolah Islam Cendekia Muda, atau nanti bisa berkunjung di open house SMP Islam Cendekia Muda di tanggal 24 September di kampus SMP Islam Cendekia Muda di Jalan Pura Ayu Pratama nomor 17 Arca Manik. Nanti bisa ngelihat kelasnya seperti apa, kemudiannya program-programnya, konsultasi langsung dengan Bu Febri, Miss Nita, dengan yang lain begitu. Mungkin ada closing statement nih dari Bu Febri dengan Miss Nita sebelum kita menutup sesi ini. Ya, bismillah ya ayah bunda sekalian. Jadi ikhtiar dalam mendidik anak-anak kita ini memang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita sebagai orang tua. Saya juga kan orang tua ya Pak Yogi, kita sebagai orang tua, baik kalau guru tuh di sekolah, ayah bunda di rumah, itu selalu terpusat pada Allah. Jadi memang God-centered education ini sebenarnya ini adalah prinsip mendasar dalam ajaran agama kita ya Pak Yogi dan ayah bunda sekalian. Jadi memang itulah yang terpenting untuk kita selalu bangun ketauhidan ini gitu. Kemudian begitu ayah bunda sekalian memilih partner dalam mendidik anak-anak, memang pastikan dulu sesuai ya dengan visi misinya. Kemudian kedepannya berkomitmen untuk bekerja bersama-sama gitu. Jadi itu insya Allah dengan segala ikhtiar yang dilakukan dan dengan izin Allah, insya Allah bisa menghasilkan anak-anak sesuai dengan harapan kita bersama, soleh, soleha di kemudian harinya, insya Allah, amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Kalau dari saya, betul Pak Yogi, kurang lebih mirip seperti Bu Febri. Saya juga punya anak usia remaja dan banyak yang masih kecil. Tantangan ke depan itu berat. Jadi kalau kita selalu dengar di masa yang akan datang ketika kita memegang agama kita tuh seperti kita memegang bara api gitu ya. Dan boleh jadi di masa dewasa anak-anak ini mungkin kita sudah tidak mendampingi. Jadi kita harus persiapkan anak-anak ini dengan kemampuan dimanapun gitu ya, maksudnya kita harus mempersiapkan anak ini dengan kemampuan dia bisa survive dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, itu harus gitu ya, cari sekolah terbaik yang secara pengetahuan, secara skillnya itu dilatih terus gitu. Kemudian juga terutama penanaman konsep ketauhidan yang itu tuh tidak bisa instan. Butuh proses, butuh pendampingan, butuh kesabaran, itu yang modal yang utama gitu. Jadi kalau anak-anak sudah kuat secara ketauhidan, secara ketaatan, insya Allah dengan ikhtiar dari orang tua dan bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang dipilih, insya Allah, apalagi ditambah kecakapan abad 21 itu ya dengan ilmunya, kita tenang. Mereka akan jadi pemimpin-pemimpin insya Allah di masa yang akan datang yang tahu apa yang harus dilakukan gitu ya, tapi juga itu akan menghantarkan mereka ke surganya insya Allah, ke surga Allah. Luar biasa. Demikian sahabat Cendekia Muda, kabar Cendekia Muda kali ini, yang memang teman-teman atau sahabat Cendekia yang belum like dan mensubscribe channel Sekolah Islam Cendekia Muda, silakan diklik tombol jempol dan subscribe-nya untuk mengetahui lebih lanjut bagi kita tentang Sekolah Islam Cendekia Muda.
Semoga kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan selalu bersama kita semua. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.